Pusat Pemprov DKI Jakarta memiliki 409 unit pompa air yang diharapkan mampu mengurangi genangan air saat banjir mengancam ibu kota. Ya, tetapi tidak semua pompa air yang ada dalam kondisi siap pakai. Di Jakarta Timur ada 40 unit pompa air yang 12 diantaranya dalam kondisi rusak. Sementara itu di Jakarta Utara ada 2 unit pompa yang rusak. Selanjutnya di Jakarta Selatan ada 89 unit pompa air dan 18 diantaranya tidak berfungsi secara normal. Sementara di Jakarta Pusat ada 5 unit pompa air yang rusak dari 58 unit yang dimiliki. Dan di Jakarta Barat dari 100 unit pompa, 8 unit diantaranya rusak. Untuk kanal banjir barat disediakan 64 unit pompa dan 49 diantaranya berfungsi secara normal, sedangkan 8 lainnya rusak. Untuk kawasan kanal banjir timur dari 36 unit pompa yang dimiliki, hanya 1 unit pompa yang tidak bisa difungsikan. Ya, bisa kita lanjutkan dialog kita masih mengenai Jakarta antisipasi banjir, di mana hujan sudah mulai mengguyur Jakarta dan sekitarnya. Berbagai persiapan telah dilakukan untuk menghadapi musim hujan. Ya, dan berikut adalah persiapan Pemprov DKI Jakarta mencegah banjir Jakarta saat musim hujan. Normalisasi Sungai Ciliwung terus dikebut oleh Pemprov DKI sebelum Jakarta memasuki musim hujan. Ya, turap atau seed pile sepanjang 1,9 km ditargetkan selesai pada Desember nanti. Hingga saat ini 80% pengerjaan turap sepanjang Sungai Ciliwung dari wilayah Kampung Pulo hingga Kampung Melayu terrealisasi. Turap-turap ini menjadi penopang tepi Sungai Ciliwung agar tidak longsor dan memiliki kedalaman yang stabil. Kini kedalaman Sungai Ciliwung sudah mencapai 2 meter, berbeda dengan 2 tahun lalu yang hanya 1 meter. Sedangkan kondisi ideal Sungai Ciliwung adalah 4 hingga 5 meter untuk dapat menampung debit air pada musim hujan. Selain itu, pemerintah pusat juga mempercepat proyek-proyek pengurangan banjir Jakarta seperti sodetan Sungai Ciliwung dan normalisasi kali. Ya, terkait dengan beberapa hal yang tadi kita sudah perbincangan bersama Pak Tri dan juga Pak Yoga ya. Kita akan menuju ke Pak Yoga terlebih dahulu. Pak Yoga, satu hal yang memang perlu diapresiasi adalah banjir. Saya memiliki data banjir di Jakarta dari tahun ke tahun, dari 2013, 2014, dan 2015. Kalau kita lihat dari debit air di Katulampa di tahun 2013 itu siaga 1, Manggarai siaga 2. Kemudian banjir di 2014 Katulampa siaga 3, Manggarai siaga 2. Kemudian menurun begitu ya? Menurun ya, dan kemudian yang terjadi di tahun 2015 juga seperti itu. Artinya ada satu solusi yang memang secara instan, secara cepat mengurangi air yang berada di wilayah Jakarta untuk kemudian disalurkan ke laut. Bicara soal solusi ini, sebetulnya dampaknya apa? Sudah tepatkah ini sebetulnya? Ya, kalau kita bicara dalam jangka pendek tentu ini bisa dianggap tepat oleh pemerintah ya. Tapi kalau kita ingin bicara lebih ke jangka panjang, ada satu perbedaan mendasar sebenarnya, yaitu begini pemahamannya. Bahwa selama ini dipahami pada waktu musim hujan ini, air hujan selalu diasosiasikan untuk dibuang secepat-cepatnya, baik melalui saluran air, bikin sodetan ke kanal, yang tujuannya adalah lebih cepat, lebih baik untuk dibuang ke laut. Nah, oleh karena itu selalu nanti yang diungkapkan adalah semakin cepat airnya ataupun genangannya hilang akan semakin bagus. Nah, tetapi kita lupa bahwa pada saat musim hujan ini kan sebenarnya adalah kesempatan paling bagus sebenarnya adalah untuk kita melakukan gerakan untuk menampung air sebenarnya. Artinya sebenarnya kalau kita berpikir konsep ini harusnya seperti yang dikembangkan di kota-kota negeri yang disebut namanya ekodrainase. Nah, kalau ekodrainase ini justru sebaliknya, yaitu
bagaimana kita justru melakukan penampungan air hujan sebanyak-banyaknya agar dapat diserapkan sebesar-besarnya ke dalam tanah. Maka yang sodetan ini sudah dibuat kalau memang ingin dampak negatifnya dalam tanda kutip lah ya, ini tidak ada ataupun bisa dikurangi, apa yang bisa dilakukan sebetulnya Pak Yoga? Ya kalau untuk berbanding mamanya, sodetan yang sedang dibuat ini kan dari Ciliwung ke Kanal Banjir Timur, yang tujuannya satu, pada saat puncak musim hujan, artinya Sungai Ciliwung itu akan meluap, dialirkan ke Kanal Banjir Timur untuk kemudian dibuang melalui Kanal Banjir Timur ke laut sebenarnya. Nah, upaya ini berbeda kalau umpamanya kalau kita buat semacam sodetan, tapi bukan sodetan ke kanal, tapi sodetannya adalah dialirkan ke waduk atau situ terdekat yang dilalui oleh setiap sungai. Artinya kalau kita bicara Jakarta ada 13 sungai, sodetan-sodetan yang saya maksud itu justru ini dibuang atau dialirkan untuk ditampung ke waduk atau situ yang terdekat. Sehingga waduk dan situnya ini justru menampung air pada waktu musim hujan, pada saat jadinya kita punya tabungan air. Ya, untuk musim ketika kemarau kita punya tabungan air, begitu. Mungkin bisa ditanyakan langsung ke Patri. Patri, terkait dengan konsep ekodrainase ini seperti apa Patri? Mungkin ini sudah masuk ke agenda atau seperti apa? Jadinya gini Mas ya, untuk yang ini ada dua sungai, itu ada yang dari yang besar yang melalui 2 provinsi itu ditangani oleh Kementerian dan BPSC. Yang di kita, apa yang tadi oleh Pak Yoga udah diindikan itu udah mulai kita terapkan. Contohnya ya dari Kali Baru Barat airnya itu ditampung di Babakan, situ Babakan. Kelebihannya baru tertuang. Ya, di Sunter itu kalinya dari mulai Cilangkap itu kita lagi akan tampung nanti di waduk-waduk Pondok Rangon 1, 2, 3, ada lagi Sunter Hulu. Ya, di Krukut itu nanti Brigif 13 hektar, di bawahnya lagi ada lagi waduk Marinir. Itu jadi kita ada detention pond yang akan menahan, bukan langsung mendrain. Ya, kita sudah menyadari bahwa kita itu jangan hanya berpikir sepotong musim hujan air dibuang, musim kemarau bingung, enggak begitu. Memang sudah masuk di dalam agenda hal tersebut ya Patri? Sudah, ini kan kita sekarang itu. Cuman kan sekarang ini kan kita enggak ini untuk kan enggak begitu. Makanya sekarang kita pendekatannya ada zero run off. Ya, untuk gedung yang baru izin itu IMP-nya kita tekankan bahwa mereka itu tidak diharapkan itu tidak memberi kontribusi dari halamannya itu terhadap beban drainase kota. Jadi kemarin ini salah satunya dari Bank Mandiri di Jakarta Barat itu mereka punya tanah 20 hektar. Itu kita usahakan dengan konsultannya mereka itu semua air yang masuk, yang jatuh di air hujan yang jatuh di lahan mereka itu harus bisa dimasukkan ke dalam tanah. Dan air tanah yang kita itu bukan hanya yang sumur dangkal, tapi sumur dalam sampai 100-200 meter. Nah ini bisa untuk diterapkan terhadap yang perusahaan-perusahaan besar begitu. Kalau rumah kan nggak mungkin. Tapi kalau area lantainya sudah dipasangi paving block dan aspal seperti apa tuh Pak? Kan itu gampang, kita buat kolamnya di bawahnya, atasnya nanti kita tutup dengan paving block. Itu teknis kecil itu Mas, konsepnya dulu. Semoga wilayah Jakarta daya serap tanahnya masih baik ya Patri. Baik Patri, terima kasih Patri. Kami harus akhiri dialognya. Terima kasih waktunya. Kita sedikit ke Pak Nirwono Yoga sebelum kita menutup dialog kita. Kalau dari Pak Nirwono selaku pengamat tata kota begitu, ada tidak tips atau mungkin masukan bagaimana kira-kira untuk bersiap-siap dalam peak musim hujan tahun 2016 begitu ya di Januari dan Februari nanti? Ya, yang pertama tadi saya katakan untuk informasi tambahan bahwa beberapa lokasi yang rawan banjir sebenarnya. Kalau kita runut itu sebenarnya kita bisa menyebut seperti daerah Petokokan, Pesanggerahan, kemudian Ciledug ya, serta beberapa titik seperti di Bidara Cina dan Kampung Bukit Duri. Itu udah pasti tanpa upaya yang cukup serius bisa dikatakan akan terkena banjir. Sudah hampir pasti itu begitu yang pertama.
Kemudian yang kedua yang tadi dikatakan 65 titik lokasi yang sekarang bisa dikatakan menjadi langganan banjir ya. Selain Duku Atas, beberapa titik itu mulai dari sekitar kawasan Jalan Sabang, kemudian Senen ya. Kemudian beberapa titik daerah Kebayoran Baru ini juga beberapa titik. Nah ini juga yang justru saya khawatirkan ada dua. Satu terutama di daerah-daerah underpass ya, seperti daerah underpass Gandaria City itu juga langganan yang terowongan-terowongan yang langganan tergenang. Terus beberapa titik yang justru sedang ada pembangunan fisik jalan layang karena kalau kita perhatikan ini kondisi jalannya sangat sempit, saluran drainase juga tidak berfungsi. Itu yang akan jadi titik-titik langganan baru. Nah ini yang perlu segera diantisipasi. Paling dekat mungkin seperti daerah Multan Mengungsi. Jadi semoga pemerintah lebih memperhatikan ya titik-titik yang kemungkinan kedepannya pasti akan terjadi genangan begitu dan ya. masyarakat juga perlu disosialisasikan terkait dengan titik-titik baru ini untuk karena mengatur jadwal perjalanan terutama. Baik ya Pak Yoga, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan dan juga Pak Tri juga tadi sudah bergabung sama kita di line telepon ya. Iya pemirsa, demikianlah dialog Lunch Talk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Wiki Adrian. Saya Ira Syarif, terima kasih. Salam.